tunjukkan saya tokoh Wahabi, apa yang dilakukannya? Mana negeri kafir yang dibebaskannya? Mana? Tunjukkan saya. Nggak ada. Dia kalau berkuasa, apa yang dia lakukan? Kalau dia punya kekuasaan, apa yang akan dia lakukan? Ketika dia berkuasa, ada muazzin sebelum azan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dilarangnya. Jangan baca innallaha wa malaikatahu. Bid'ah. Yang azan ini buta. Setiap azan dia inallah, dipancung kepalanya. Di mana bisa kami tengok? Judul kitabnya Fitnatul Wahhabiyah. Fitnah Wahabi. Itu tadi video dari Pak Ustadz Abdul Somad ya guys ya, yang mengatakan Wahabi itu kalau berkuasa dia akan begitu mudahnya mengalirkan darah orang yang tidak sepaham dengan mereka ya guys. Bahkan ketika ada seorang muazzin yang ketika sebelum azan membaca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, kemudian diperingatkan oleh orang Wahabi, katanya nggak boleh baca itu, tapi tetap baca, katanya dipancung guys, katanya guys. Tapi padahal muazzin itu buta itu. Tapi itu sebenarnya cerita bohong ya guys ya, cerita dusta ya. Teman-teman boleh cek video dari Ustadz Zainal Abidin ya, meminta pertanggungjawaban dari ceritanya Pak Abdul Somad ini ya. Kalau memang itu benar, mana catatan sejarahnya, mana muazzinnya siapa, terjadinya kapan, di masjid mana, dan yang memancungnya siapa. Silakan. Contoh katanya ada muazzin buta yang dibunuh oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan pengikutnya, sebutkan nama muadzinnya, masjidnya di mana, nama masjidnya apa, kemudian di daerah mana, kapan. Itu kan pertanyaan sejarah. Itu kalau tidak bisa dijawab maka itu ngibul, karena sejarah itu adalah satu uraian pemikiran dan fakta yang bergabung yang bisa menjawab satu itu, yaitu muadzin di pancung di mana, dan gitu. Terus kemudian daerahnya juga kapan, dari mulai bulannya, tahunnya, itu kan gitu. Kemudian kalau dia bisa keren lagi, siapa yang dipancung itu, disebut namanya. Ya contoh aja ketika kita menguraikan sejarah perang Badar, kan apa perang Badar, kapan terjadinya, kan bisa di mana, bisa ditunjuk kok. Siapa pelakunya, panglimanya, jumlah tentaranya, coba lihat. Itu nama-nama yang sekarang ini ikut terlibat perang Badar, rinci itu. Ini namanya sejarah, gitu kan gitu. Apalagi kalau kita tanya, ini masa iya sih seorang muadzin mati nggak punya kuburannya sebutkan, kan gitu. Apa dibuang? Itu kan simpel banget. Semua tokoh-tokoh sosok itu ada kuburannya kok. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ada kuburannya, Syekh Abdul Qadir Jailani ada kuburannya. Bahkan Kiai Haji Ahmad Dahlan ada kuburannya, Kiai Hasyim Asy'ari ada kuburannya. Ini sosok terkenal loh, internasional, sampai diusung oleh penulis kitab yang levelnya internasional, yaitu Ahmad Zaini Dahlan. Di dalam kitabnya yang fenomenal menurut mereka, kok nggak jelas sejarahnya, kan fitnah. Nggak bisa membuktikan guys, karena itu memang jelas cerita dusta dan cerita bohong ya guys ya. Teman-teman boleh cek jejak digitalnya saja. Adakah orang-orang yang disebut sebagai salafi jangankan sampai melakukan hal-hal seperti itu guys ya? Ada nggak ceritanya guys di kampung-kampung kalian ya, di desa-desa kalian, ada nggak itu mereka menggeruduk, menyetop, menggeruduk kajian-kajian yang tidak sepaham dengan mereka? Ada nggak ceritanya guys ya? Ada nggak beritanya gitu? Ada nggak gitu ya? Seperti yang dilakukan oleh Banser gitu. Apalagi sampai melakukan hal-hal yang jelas-jelas itu radikal guys ya, menghilangkan darah kaum muslimin ya. Coba cari aja, ada nggak jejak digitalnya? Justru yang mau menggorok karyawan transfusi siapa itu kemarin yang katanya halal darah kalian? Siapa kalau bukan? Nggak pernah ada ceritanya ya, nggak pernah ada sejarahnya orang-orang dari kaum salafi wahabi itu yang melakukan hal seperti itu. Nggak ada guys ya. Bahkan ketika mereka sedang kajian digeruduk ya, pesantrennya sampai digeruduk, terus masjidnya digeruduk juga, tapi nggak pernah melakukan perlawanan ya. Biarlah Allah yang membalas semuanya ya. Ya begitu guys ya. Nah, dan ini ada satu video ya dari dai Muhammadiyah. Nah, menurut saya ini bisa menjadi jawaban buat fitnah yang ditebarkan oleh oleh Ustadz Abdul Somad tersebut ya. Oke, kita simak videonya. Aliran salafi, aliran wahabi kalau berkuasa akan menumpahkan darah sesama muslim yang tidak sepaham. Baik, ini terkait pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang aneh. Kenapa pertanyaan yang aneh? Karena yang kita ketahui bahwa ketika seseorang bermanhaj salaf
itu praktis Ya, betul. tidak ikut-ikutan dengan masalah politik kekuasaan. Bagaimana mungkin dia akan berkuasa sementara tidak membahas yang terkait dengan masalah kekuasaan. Bahkan kita tidak akan menemukan kajian mereka yang terkait dengan masalah menggulingkan penguasa. Bahkan di kelompok mereka itu jangankan menggulingkan, ngerasani penguasa saja itu tidak boleh. Silakan nanti ketemu dengan saudara-saudara kita yang ngaji manhaj salaf. Mereka itu untuk mencela penguasa saja tidak boleh. Jadi mereka itu mencela penguasa saja tidak boleh. Bahkan mereka itu sangat taat kepada pemerintah. Contoh misalnya pada saat Ramadan, kalau di Muhammadiyah kan pakai hisab. Berbeda dengan pemerintah. Kalau salaf enggak, mereka akan ikut dengan keputusan pemerintah. Bahkan andai pun yang dibuat oleh pemerintah itu, keputusan pemerintah tersebut itu dalam tanda kutip mendolimi mereka, mereka tidak akan melawan. Itu salah satu prinsip dari manhaj salaf. Nah, jadi itu pertanyaan yang agak aneh, karena tidak, bagaimana mungkin kemudian mereka merebut kekuasaan kemudian berkuasa dan menumpahkan darah kaum muslimin. Karena konsep dalam salaf itu konsepnya adalah bahwa kebaikan itu bukan dari atas, bukan dari kekuasaan, tetapi dari pribadi masyarakat yang baik nanti akan membentuk pemerintahan yang baik. Jadi dari masyarakat yang baik akan membentuk pemerintah yang baik. Nah, karena kalau masyarakatnya ini tidak baik, dengan cara apapun kita membentuk atau memilih pemimpin, maka karena bibitnya bukan bibit yang baik, maka hasilnya tidak baik. Saya kasih contoh. Bapak Ibu pernah makan kacang? Pernah ya? Kalau kacangnya itu semuanya isi 3, mau dimakan dengan cara merem, dapatnya isi 3. Dengan cara terbuka, dapatnya isi 3. Diambil pakai tangan kanan, dapatnya isi 3. Diambil pakai tangan kiri, makanya tetap tangan kanan, dapatnya tetap isi 3. Nah, karena semua bibitnya kacangnya baik. Nah, tapi kalau kemudian kacang ini kopong-kopong, gombong-gombong, mau dilihat dengan merem, diambil dengan merem, kopong, melek, kopong, tangan kanan, kopong, tangan kiri, kopong. Nah, konsep dalam manhaj salaf itu adalah kalau semua rakyat baik, maka pemimpin yang tampil adalah orang yang baik. Nah, kalau semua rakyat amanah, maka pemimpin yang tampil adalah amanah. Nah, tapi kalau rakyat ini adalah rakyat yang sudah terbiasa korup, biasa bikin nota palsu, biasa bikin LPG fiktif, biasa bikin saksi palsu, biasa rapel tanda tangan, nanti kalau berkuasa ya kurang lebih sama. Nah, jadi konsepnya adalah membentuk masyarakat yang mereka semua adalah orang-orang yang baik. Nah, jadi di manhaj salaf itu tidak ada kamusnya revolusi itu tidak ada. Nah, nanti silahkan baca salah satu buku pedoman yang biasa dipakai, misalnya kitab Ushulus Sunnah yang dipakai oleh Imam Ahmad rahimahullahu, yang ditulis oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Di situ tidak boleh bagi kita untuk memerangi penguasa yang sah. Nah, kalau kemudian Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait mengenai masalah Wahabi, saya tidak paham apa yang dimaksud dengan Wahabi. Nah, jadi silahkan nanti teman-teman, bapak-bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Wahabi ini lebih kepada stigma, bahkan hampir-hampir nyaris tidak kita temukan organisasi yang namanya Wahabi. Kalau misalnya ada, itu terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM kapan, berdiri tahun berapa. Nah, itu tidak ada. Yang tidak pernah ada ormas yang namanya Wahabi. Di negeri kita tidak terdaftar, di negeri lain juga tidak terdaftar. Nah,
Jadi tidak ngerti apa yang dimaksud dengan Kemudian lebih paham bagaimana manhaj salafi itu daripada Pak Abdul Somad ya. Kalau Pak Abdul Somad itu isinya fitnah semua ya guys ya. Wahabi jangankan ingin berkuasa, mereka berpolitik aja tidak ya guys ya. Sementara yang haus kekuasaannya seperti Pak Abdul Somad ini ikut kampanye ya, dukung gubernur, itu tahunya gubernurnya ikut OTT tersangka korupsi ya guys ya. Jadi terlihat sendiri ya. Kemudian beliau juga mendukung Pak Alawi ya. Pak Alawi juga tukang demo pemerintah kayak Habib Bahar, Habib Rizik ya situ ya. Tuh ada yang kemarin-kemarin terjadi kan dia kayak 212 dan seterusnya guys ya. Ada yang mantan pemimpin demo 212 tuh jadi komisaris sudah mingkem dia gitu. Udah nggak ada kata-katanya lagi sekarang ya guys ya. Kalau sudah dikasih jabatan ya guys ya. Nah, seperti kata Ustadz Mujiman tadi ya, kalau pemerintah itu baik, Wahabi itu enggak berpolitik caranya, tapi caranya adalah dengan membangun personal seseorang tersebut ya, warganya ya, bibit-bibitnya diperbaiki gitu ya guys ya, pribadi-pribadinya diperbaiki jadi lebih baik ya, tauhidnya diperkuat ya, pemahaman agamanya diperbaiki lagi ya guys ya, gitu guys caranya, bukan dengan cara-cara demo, dengan cara berpolitik seperti itu ya guys ya. Itu caranya manhaj salaf dalam memperbaiki pemimpinnya seperti itu ya. Caranya adalah dengan memperbaiki personal dari jamaahnya tersebut. Baru nanti setelah personal pribadinya seseorang itu baik, nanti pemerintah akan dipertemukan dengan pemimpin yang baik juga seperti itu. Tapi alhamdulillah semakin di fitnah ini itu radikal dan sebagainya ya. Tapi alhamdulillah kajian-kajian bermanhaj salaf ya, kajian-kajian sunnah semakin berkembang di seluruh pelosok-pelosok negeri kita tercinta ini guys ya. Ya seperti itu guys ya. Aneh banget guys ya, orang yang mengajak kepada kebaikan, kepada sunnah, kepada Al-Quran dan sunnah, ada fitnah macam-macam. Tapi itu orang yang seperti Alawi ya, mengajak kepada khurafat, tahayul ya, seperti itu malah dibela-belain gitu ya guys ya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian jadi itu saja guys ya, semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Yang sudah subscribe saya doakan kalian semoga masuk surga. Oke, jangan mau difitnah oleh orang-orang yang kayak gitu guys ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.